Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Sebelumnya minta maaf, tadi ada urusan di Batam Center. Tadi ngebut, ternyata masih telat juga datangnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Untuk kajian di siang hari ini, insyaallah kita akan mengkaji kitab 175 Jalan Menuju Surga, dan kita akan mengambil poin-poin yang penting dari kitab ini. Pembahasan di siang hari ini kita akan membahas tentang salah satu jalan ke surga Allah Azza wa Jal adalah dengan cara memperbanyak at-taubah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas soal pentingnya kita terus mengulang-ulang taubat, kita harus paham bahwa kita ini punya Allah Subhanahu wa taala, memiliki Rabb yang maha penyayang dan maha pemaaf. Dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang semua makhluk yang ada di alam semesta. Hatta kedua orang tua kita yang cinta dengan kita sekalipun, sayang mereka tidak lebih besar daripada sayangnya Allah kepada kita. Sehingga ada seorang ulama mengatakan, kalau seandainya aku dihadapkan nanti pada hari kiamat, kemudian memilih yang menghisabku orang tua ataukah Allahu Jalla Jalaluhu, maka dia mengatakan, demi Allah, aku lebih suka dihisab Allah dibandingkan orang tuaku sendiri. Padahal mustahil orang tua yang sayang dengan anaknya menghisab kita dan menyerahkan kita ke dalam jahanam. Pasti maunya orang tua masukkan anaknya ke dalam surga. Sedemikian kasih sayangnya orang tua kepada kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih sayang kepada kita dibandingkan orang tua yang sayang kepada kita. Ibu bisa bayangkan dalam sebuah riwayat, nanti pada hari kiamat manusia akan digiring ke padang mahsyar. Kemudian malaikat yang merupakan tentara-tentara Allah akan menjaga di mana-mana, berbaris-baris, bersap-sap. Mau lari kemana kita? Di sekeliling kita dijaga para malaikat. Kemudian saksi-saksi akan kesalahan kita semua sudah hadir. Bumi akan menjadi saksi, para malaikat akan menjadi saksi, catatan buruk kita akan menjadi saksi, sampai kepada badan kita akan menjadi saksi. Kulit, tangan, kaki, dan begitu seterusnya. Kira-kira macam mana kita akan bisa selamat dari sini? Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan datang, dan Allah sendiri yang akan menancapkan peradilan di tengah-tengah manusia. Dan Allah tidak pernah mendolimi siapapun di antara hambanya. Maka ada orang-orang yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala tutupi antara kita dengan makhluk yang ada di situ. Jadi Allah meletakkan tabirnya supaya tidak ada orang melihat kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada kita, "Iqra kitabak." Baca catatan. Subhanallah.
Siapa Bu yang ingat kesalahan kita bulan kemarin? Siapa yang ingat kesalahan kita tahun kemarin? Atau mungkin lebih jauh daripada itu? Kita tidak ingat. Bulan kemarin kita maksiat itu kita tidak ingat. Entah berapa orang yang sudah kita gibah, entah berapa orang yang sudah kita dustai, entah berapa orang yang kita sakiti, entah berapa harta orang yang kita ambil dengan cara yang tidak hak, dan begitu seterusnya. Kita ini mudah lupa dari kesalahan, tapi Allah tidak lupa, dan semua sudah dicatat dalam kitab. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sayang dengan kita. Orang-orang jangan sampai melihatnya, makanya ditabirlah. Ketika ditabir itulah Allah akan mengatakan kepada kita, Iqra kitabak, baca catatanmu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia membaca atau memulai membaca catatannya, semua isinya adalah keburukan dia. Tetapi karena Allah sayang dengan kita orang-orang yang beriman, semasa di dunianya kita sering bertobat kepada Allah, sering istighfar kepada Allah walaupun kita melakukan maksiat, sering meminta dan munajat kepada Allah agar dosa-dosa diampuni walaupun kita tidak bisa meninggalkan dosa, tapi terus bertobat. Maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala katakan, ketika kita sudah hampir putus asa karena terlampau banyak catatan keburukan kita, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad ghafartuka al-yawm wa satartuka dzunubaka fid dunya. Sekarang dosa-dosamu sudah kuampuni, sebagaimana dulu dosa-dosamu di dunia kututupi sehingga orang tidak tahu. Lihat bagaimana besarnya ampunan Allah kepada kita dan kasih sayangnya Allah kepada kita. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya jauh lebih baik, lebih indah, lebih banyak dibandingkan makhluk-makhluknya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan taubat adalah yang pertama, taubat itu salah satu jalan kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka dengan orang-orang yang tobat. Dan orang itu tidak mungkin tobat kecuali dia melakukan kesalahan, kan? Memang setiap anak Adam tidak mungkin lepas dari kesalahan. Kullu bani Adam khatta'un, kata Rasul. Setiap anak Adam, saya, ibu, siapapun pasti terjerumus kepada kesalahan. Kalau ada orang mengatakan saya tak punya salah, kadzabta, dusta engkau. Semua orang punya kesalahan. Entah mata ini memandang yang haram, telinga mendengar yang haram, lisan pula menggibah manusia, hati kita berniat buruk, dan begitu seterusnya. Yang jelas setiap hari kita berbuat dosa. Walaupun kemudian kita ini sudah salah, berbuat dosa, berbuat maksiat, tetap saja Allah memberikan pintu taubatnya. Allah sayang dengan kita dan Allah cukupi kehidupan kita. Sebab kalau seandainya setiap dosa itu yang kita lakukan Allah berikan cash hukumannya di dunia, tidak ada orang yang sanggup hidup di permukaan bumi, karena semua kita melakukan dosa. Tapi ketika seorang hamba berdosa kemudian dia bertobat, Allah itu sayang dan cinta dengan kita. Maka jangan menumpuk-numpuk dosa. Setiap hari perbanyaklah istighfar. Rasul saja paling sedikit 70 kali istighfar itu, sampai 100 kali. Itu Nabi. Yang kedua, taubat itu tariqun ilal jannah, jalan menuju surga. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Saya, ibu, siapapun pasti ingin masuk surga, karena sudah kebayang nikmatnya. Tidak bisa dilihat mata, tidak bisa didengar telinga, terlintas pun tidak, saking nikmatnya. Lah salah satu jalan menuju surga adalah at-taubatu. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengatakan di dalam Al-Qur'an, illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika, illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna syai'a. Barang siapa yang bertobat, beriman, beramal saleh,
maka mereka akan masuk surga dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Yang ketiga, taubat itu bisa mengganti keburukan dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Kecuali orang yang bertobat, beriman, beramal saleh, maka Allah akan ganti keburukan mereka dengan kebaikan. Di zaman Nabi ada kakek-kakek sudah tua datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, inni fa'altu dzamban 'aziman law wuzi'at ala ahli al-ardi la ahlakatuh. Rasul, aku sudah banyak melakukan dosa. Kalau ku bagi-bagikan dosaku kepada penduduk negeri itu cukup menghancurkan mereka. Saking banyaknya. Hal minat taubah, ada enggak tobat untuk orang semisal aku ini? Ada enggak tobatnya? Karena semua dosa sudah kulakukan. Mulai dari kesyirikan, kemaksiatan, dosa besar, macam-macam dosa sudah kulakukan. Maka Nabi SAW mengatakan, maukah kau masuk Islam? Maukah kau bersyahadat? Kalau engkau bersyahadat, kata Nabi SAW, maka Allah akan hapuskan semua dosamu sebelum Islam. Maka dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, Allahu Akbar, qad baddalakallahu sayyiatil hasanat. Allahu Akbar, kata Rasul, sekarang Allah sudah menggantikan semua keburukanmu dengan kebaikan. Karena Islam itu menghapuskan dosa sebelum Islam, sebagaimana taubat itu menghancurkan dosa sebelum taubat. Dosa apapun, kalau kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menerima dan mengganti kesalahan kita dengan kebaikan. Karena begini, setan itu dia akan mendorong kita untuk terus berbuat maksiat. Dan kalau bisa kita cinta dengan maksiat, kecanduan dengan maksiat, sehingga satu maksiat melahirkan maksiat yang lainnya, itu memang target setan kepada kita. Sehingga ketika kita sudah menggunung dosa-dosa kita kepada Allah Azza wa Jal, maka setan akan menanamkan yang jauh lebih parah dibandingkan mendorong orang maksiat. Apa itu? Dibuatnya kita putus asa dengan rahmat Allah, supaya kita berpikir, mungkinkah Allah mengampuni dosa saya? Terlampau banyak dosa saya. Memang saya pantas masuk neraka, saya pantas diadab. Akhirnya kemudian dia kunut. Dia pun putus asa, tidak mau bertobat karena merasa tobatnya menggunung dan tidak bisa menghancurkan dosa-dosanya. Ingat, al-qunut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah lebih besar dosanya dibandingkan dosanya itu sendiri. Berzinah itu dosa besar, judi dosa besar, minum khamar dosa besar, melakukan kesyirikan dosa besar, maksiat itu dosa. Tapi ketika kemudian dia putus asa untuk tidak bertobat karena merasa dosanya sudah besar, putus asa lebih besar dosanya dibandingkan melakukan dosa itu sendiri. Karena putus asa itulah yang menjadikan orang tidak mau kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah targetnya setan. Makanya sebesar apapun kesalahan kita, kalau kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan ganti kesalahan kita dengan kebaikan. Harus yakin itu. Ini yang ketiga. Yang keempat, at-taubatu sababun fi insyirahis sadri. Bahwa taubat itu penyebab lapangnya dada kita dan baiknya jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajali musamma wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah wa in yatawallaw fa inni akhafu 'alaikum adzab yaumin kabir. Jika kalian beristighfar kepada Rabb kalian dan bertobat, maka Allah
akan memberikan kesenangan kepada kalian dengan kesenangan yang indah sampai pada waktu yang ditentukan. Dan Allah akan memberikan setiap karunia-Nya kepada orang-orang yang senantiasa istighfar dan bertobat. Tapi kalau berpaling, kata Allah, aku takut menimpa kalian adab yang besar. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bahwa siapapun yang bertobat, Allah berikan kelapangan dadanya, kebaikan hatinya, dan harus yakin. Dan ibu bisa rasakan, coba ibu kalau umpamanya hari-hari 1 bulan inilah ibu coba keran maksiat itu ditutup. Coba aja, jangan 1 bulan, 1 minggu saja. 1 minggu sudah berhenti maksiat, ganti dengan ibadah. Itu ibu akan merasakan lapangnya dada, indahnya menghadap kehidupan, walaupun mungkin secara dunia dia tidak diberikan. Tapi kekayaan itu kan kekayaan hati, bukan kekayaan dunia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang keempat. Yang kelima, hamalatul arsy yad'una lit-taibin. Ingat, kalau kita bertobat, bukan malaikat-malaikat biasa yang mendoakan baik kepada kita itu, sampai malaikat pilihan Allah yang memikul arsy Allah subhanahu wa ta'ala itu meminta kepada Allah Azza wa Jalla dan mendoakan kebaikan kepada kita. Allah mengatakan, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu. Lihat, Allah katakan malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekitarnya, mereka bertasbih dengan memuji Rabbnya. Mereka senantiasa beriman kepada Allah dan memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman, seraya mengatakan, ya Rabb, ya Rabb, sungguh luas rahmatmu mencakup segala sesuatu, dan ilmumu sungguh luas mencakup segala sesuatu. Ampunilah orang-orang yang mereka bertobat. Kalau para malaikat-malaikat pemikul arsy, Bu, itu bukan malaikat biasa. Ada yang mengatakan salah satu malaikat pemikul arsy adalah Israfil, yang tugasnya salah satunya adalah meniup sangkakala. Itu bagian daripada malaikat pemikul arsy. Yang kata Nabi SAW, badannya itu sangat tinggi menjulang sampai ke dasar bumi. Kemudian badannya ke langit, menembus langit pertama sampai ke 7, dan bahunya memikul arsy. Saking besarnya itu malaikat pemikul arsy. Mereka senantiasa setiap hari mendoakan orang-orang yang bertobat. Didoakan malaikat. Maka bertobat itu kan bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang sulit. Tinggal kita istighfar, astagfirullah, atau mungkin lebih daripada itu melakukan salat taubat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang kelima. Yang keenam, at-taubatu maftuhun hatta tadlu asyam min maghribiha. Ingat, taubat itu terbuka sampai matahari terbit dari arah barat, atau matahari ataupun umur kita sampai di tenggorokan. Artinya selama nyawa kita belum sampai di tenggorokan, selama matahari belum terbit dari arah barat, Bu, kita ada kesempatan tobat itu. Jangan pula sudah sekarat, sakit parah, sudah naza, baru ingat dosa. Percuma. Innallaha yaqbalu taubata 'abdin malam yugharqir. Allah itu menerima tobatnya seorang hamba selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Bahkan nanti pada hari kiamat, menjelang hari kiamat, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengirim tanda-tanda langit berupa awan yang gelap sekali, kemudian asap itu, asap hitam yang ada di langit itu akan mengelilingi dan meliputi bumi. Kalau seandainya asap hitam itu tersedot oleh hidung-hidung orang-orang kafir, maka mereka akan merasakan sakit yang tidak ada yang tahu rasa sakitnya kecuali Allah, mengeluarkan darah dari semua lubang anggota badan kita. Tapi kalau yang menghirup adalah orang yang beriman, paling tinggi pilek saja, tidak banyak memadaratkan.
Akhirnya kemudian semua manusia berdoa, Allahumma kshif annal adzab inna muqinun. Ya Allah, hilangkan azab ini, kami yakin akan beriman kepadamu. Allah terima janji mereka, dihilangkanlah azab itu. Tapi manusia itu makhluk yang tak tahu diri. Sudah dihilangkan azab, bukannya bertobat, masih juga tidak bertobat. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan peristiwa besar ketika mereka sedang tidur di malam hari. Kemudian sampai datang waktu subuh. Orang-orang yang beriman, mereka bangun sebagaimana biasa. Mereka sholat subuh. Tapi orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, mereka biasa-biasa saja meninggalkan sholat subuh. Ketika harusnya jam 6 lebih matahari terbit, tidak pun kunjung matahari itu terbit. Ditunggu sampai siang, tidak juga terbit matahari. Ditunggu sampai asar, tidak juga terbit matahari. Ditunggu sampai maghrib, harusnya matahari tenggelam, tiba-tiba matahari muncul dari arah tenggelamnya. Matahari muncul dari arah barat. Satu dunia manusia nangis, karena ketika itu tobat mereka tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun para penyembah berhala itu membuang berhala-berhala mereka, menghancurkan berhala-berhala mereka, tapi kalau sudah matahari terbit dari arah barat, percuma. Mau dibuang berhala mereka, percuma. Para duat berhenti berdakwah. Kan apa gunanya berdakwah? Sudah tidak ada manfaatnya lagi. Pintu tobat sudah ditutup. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apakah kita tobat harus menunggu matahari dari arah barat? Sebelum itu terjadi, bertobatlah. Atau apakah kita menunggu nyawa di kerongkongan baru kita bertobat? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang ke-6. Yang ke-7, At-Taib As-Sadiq taqbalu minhu taubatu walau taqarrara minhu dzam. Orang yang bertobat dengan penuh kejujuran, memang ingin tobat, ada penyesalan. Kenapa lah saya berbuat dosa? Kenapa saya masuk lagi ke dosa itu? Padahal saya sudah janji tidak akan mengulang, masuk lagi ke situ. Kenapa? Umpamanya orang seperti itu, ada penyesalan di situ. Maka di antara fungsi tobat, kalau tobat itu jujur, maka tobat kita akan diterima walaupun kita mengulang-ulang dosa. Walaupun kita mengulang-ulang dosa, tobat Allah itu tetap akan diterima. Tobat kita kepada Allah, kalau tobat kita jujur, bukan asal-asalan tobat. Memang ingin tobat, tapi Allah takdirkan terkalahkan hawa nafsunya, berbuat dosa lagi. Kenapa, Tadi di mukadimah saya katakan, karena kasih sayang Allah kepada kita itu lebih didahulukan dibandingkan kemurkaannya. Kata Allah dalam hadis kursi, inna rahmati wasi'at ghadabi. Sesungguhnya rahmatku akan meliputi kemarahanku. Maksiat itu mengundang ghadab Allah, murka Allah. Kalau ibu berzina, Allah murka. Kalau ibu ghibah, Allah murka. Kalau ibu berjudi, Allah murka. Kalau ibu berdusta, Allah murka. Kalau ibu mabuk, Allah berdusta. Kalau ibu melakukan maksiat, Allah murka. Karena perkara-perkara itu yang mengundang kemurkaan Allah. Tapi kalaupun kita di atas kemaksiatan, luangkan waktu untuk bertobat kepada Allah. Karena di satu sisi Allah membuka pintu tobat, Allah menghantarkan kasih sayangnya, Allah menghantarkan ampunannya, Allah menghantarkan kecukupannya kepada kita. Dan sebesar apapun dosa yang mengandung murka Allah, kalau kita datang, Allah sudah siapkan kasih sayangnya. Karena Allah itu lebih mendahulukan kasih sayang dibandingkan murkanya. Alhamdulillah kita punya Tuhan yang begitu luar biasa sayangnya dengan kita. Sebejat apapun manusia kalau datang tetap diampuni. Tapi coba kita, ibu bermasalah dengan tetangga,
Kebaikan tetangga itu sudah terlampau banyak lah sama ibu, sudah bertetangga 20 tahun. Sekali dia punya kesalahan sama ibu 1-2 kali kesalahan, terkadang kita ini enggak mengampuni dia tanpa melihat kebaikan dia bertahun-tahun kepada kita kan. Sama ibu dengan suami dah baik sama ibu, ngasih rumah, ngasih makan, ngasih ini. Sekali dia ada kesalahan, habis kebaikannya. Itu manusia. Tapi Allah jangan samakan dengan manusia. Sebejat apapun, sekurang ajar apapun kita kepada Allah, tapi kalau kita datang minta maaf, Allah itu lebih memaafkan kita dan malah senang lagi. Kalau kita kan belum tentu senang, ada orang berbuat salah sama kita, minta maaf belum tentu senang kita. Yang ada nggak mau kita maafkan. Terkadang kalau kita keras hatinya, nggak mau, nggak akan ku maafkan kau sampai kiamat kita. Nah itu manusia tuh. Tapi Allah berbeda. Kemudian juga yang nomor 8, ingat bahwa dosa itu bisa menghitamkan hati dan taubat itu bisa memutihkannya. Kata Nabi SAW, apabila seorang hamba melakukan dosa, maka akan diletakkan titik hitam di hatinya. 1 kali dosa 1 titik hitam, 2 kali dosa 2 titik hitam, 3 kali dosa 3 titik hitam, 100 kali dosa 100 titik hitam. Sehingga titik-titik hitam itu akhirnya menghitamkan hati kita. Ketika titik hitam itu sudah menghitamkan hati kita, apa kata Rasulullah? Kalkuzi muzahiyah, seperti gelas yang dibalikkan, di mana lubangnya di bawah, tertutup di atas. Mau dikasih air pun tidak akan masuk ke dalam gelas karena pantatnya di atas. Itulah seperti kuz al-muzahiyah, seperti gelas kalau kita dibalik. Mau masukkan air dari mana? Karena orang kalau hatinya seperti gelas yang dibalikkan, sulit nanti dapat nasihat, sulit dapat hidayah. Mau dikasih nasihat apapun ditolak dia, nggak ada yang masuk. Itu kalau sudah keras hatinya dipenuhi dengan dosa. Tapi dengan tobat itulah setitik hitam menjadi setitik putih, titik hitam 2 menjadi titik putih 2, dan akhirnya hati putih lagi. Karena tobat itu bisa memutihkan hati. Kemudian yang nomor 9, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala akan senang dengan hamba-hambanya. Lillahi asyaddu farahan, Allah itu sangat senang bi taubati abdihil mu'min, dengan tobatnya seorang hamba mukmin, min rajulin fi ardi min rajulin fi ardi falat, dari seorang laki-laki yang berada di tengah padang pasir yang membawa unta dengan penuh makanannya. Tiba-tiba ketika kemudian dia istirahat, untanya hilang, makanannya hilang, minumannya hilang. Akhirnya dia mencari-cari unta itu. Sedihlah dia, karena pasti dia akan mati. Siapa yang menolong orang di padang pasir? Mau kemana cari air, kemana cari makan di padang pasir? Dia pun putus asa, matilah saya, katanya. Ketika dia sedang tidur, sudah putus asa tuh mau nyari unta kemana. Pas bangun, untanya pula di samping dia. Apa gak senang, Bu? Dia mau mati, tak jadi mati, senanglah. Maka Allah mengatakan, Allah jauh lebih senang dengan tobatnya hamba seorang mukmin dibandingkan seorang laki-laki yang perbekalannya hilang, yang hampir mati tiba-tiba ada di depannya. Ya, Allah senang. Jadi kalau kita itu setiap hari baca istighfar, Allah senang. Dan yang terakhir tentunya yang nomor 10, al-hasanatu tamhus sayyi'at. Salah satu di antara bentuk-bentuk tobat adalah berusaha kita memperbanyak kebaikan. Karena kebaikan itu, Bu, bisa menghapuskan keburukan. Perbanyak kebaikan. Nanti pada hari kiamat, Bu, ada orang-orang yang berada di A'raf. A'raf itu tempat yang tinggi. Dia berada di tengah-tengah sorga dan neraka. Ketika dia melihat ke sorga, ya Allah, masukkan aku ke dalam sorga. Ketika dia melihat ke neraka, dia kenal orang-orang yang masuk ke neraka itu. Dia pun mencela orang-orang yang di neraka itu. Kemudian dia takut kalau Allah masukkan dia ke neraka. Ada orang-orang yang diletakkan di tengah-tengah.
Tidak masuk surga, yang tidak masuk ke neraka juga. Dia berada di tengah-tengah. Itu namanya Ashabul A'raf. Kenapa Ashabul A'raf itu kok diletakkan di tengah-tengah dan dibiarkan oleh Allah menunggu semua makhluk dihisab baru kemudian mereka? Padahal Ashabul A'raf itu banyak kebaikannya, Bu. Kenapa tertahan di situ? Harusnya kan dia masuk surga karena banyak kebaikannya. Rupanya yang menahan dia masuk surga karena kesalahannya seimbang dengan kebaikannya. Itu yang menjadikan dia tidak masuk surga, karena antara kebaikan dan kesalahan itu 50-50 itu. 50% kebaikannya, 50% kejahatannya. Sehingga dia tidak masuk neraka karena ada kebaikan, tidak pula masuk surga karena ada kejahatan. Coba kalau seandainya dia punya satu saja kebaikan, satu aja kebaikan, entah dia membaca satu huruf Al-Quran, entah dia mungkin bersedekah dengan sebutir kurma, entah dia mungkin sholat walaupun 1 rakaat, entah mungkin dengan senyuman kepada saudaranya, pokoknya tambah satu aja kebaikan, tentu dia masuk surga. Atau kalau sampai dia punya satu keburukan, tadinya 50-50 akhirnya 51 keburukan, pasti dia masuk neraka. Jadi yang mencegah Ashabul A'raf masuk surga itu karena ada dosa di situ. Kalau seandainya dia punya satu kebaikan, pasti dia masuk surga. Lihat bagaimana kebaikan ini menyelamatkan kita, sehingga kita tidak tertahan di A'raf, sehingga akhirnya kemudian kita tidak masuk surga gara-gara tertahan dengan keburukan. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka teruslah setiap hari berbuat baik. Terus setiap hari berbuat baik, karena bagaimanapun kebaikan itu bisa menyelamatkan kita. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat orang-orang yang sudah melintasi titian Shiratal Mustaqim. Orang-orang yang melintas titian Shiratal Mustaqim itu artinya mereka dipastikan masuk surga, karena dia berhasil meniti titian Shiratal Mustaqim. Karena tidak mudah orang melintasi jisr titian itu, susah payah dia harus melintasinya. Bagaimana akan dilewati coba titian itu, lebih halus dibandingkan rambut, lebih tajam dibandingkan pisau, kemudian berbelok-belok, kemudian tidak diam, munzalak, belum lagi ada kalalib, ada kawat, kait-kait yang mengait. Hanya orang yang memang punya pahala yang bisa melewati titian itu. Ketika mereka sudah di ujung yang disebut dengan kontoroh, rupanya tertahan juga mereka, tidak juga masuk surga. Padahal sudah lelah letih dia melewati titian itu, tertahan di kontoroh. Kenapa tidak langsung masuk surga? Kenapa ditahan di kontoroh coba? Padahal pintu surga sudah di depannya. Yang menahan mereka di kontoroh itu adalah orang-orang yang pernah kita zalimi di dunia. Engkau dulu menabok saya, jangan kau masuk ke surga, mana pahalamu? Orang dulu kau enggak keras saya, menggibahi saya, mana pahalamu? Tunggu, jangan lu masuk surga. Ini, itu, ditahan, Bu. Ditahan karena apa? Karena dosanya. Kalau sampai kemudian kebaikannya kemudian hilang, habis, karena diambil orang, sementara dia harus menanggung dosa orang lain, maka dia dipastikan balik lagi ke belakang. Coba kalau seandainya walaupun banyak orang yang datang kepada dia meminta pahala-pahala kita, tapi stok pahala kita masih ada walaupun satu, maka kita akan masuk ke dalam surga dengan orang-orang yang pertama-tama masuk. Tapi kalau kebaikan kita habis karena mendolimi orang, kita balik lagi ke neraka, dicuci lagi oleh Allah, baru setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Kan lihat, ini namanya qimatul hasanah. Bagaimana berharganya sebuah kebaikan itu bisa mempermudah kita masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Ini karena hujan, nampaknya suara di atasku lebih dominasi daripada suara saya. Sekira cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.